Setelah 10 tahun, akhirnya Attack on Titan sudah selesai. Aku ingat, dulu aku nontonnya pas masih bocil, dan anime ini sempat kayak nggak ada harapan gitu buat season 3-nya. Tapi akhirnya, disinilah kita, episode terakhir Attack on Titan. Yang dimana mungkin beberapa di antara kita sekarang sudah paham dengan yang namanya politik dan masalah peperangan. Dan mungkin beberapa di antara kita juga sadar kalau apa yang dilakukan Eren itu sebenarnya salah dan itu adalah kejahatan yang sangat serius. Emangnya apa sih yang terjadi di episode terakhir ini? Ayo kita bahas sedikit Baraya, dan simak videonya sampai habis. Untuk Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin, setelah aku membaca manganya sampai tamat, sebenarnya aku nggak punya harapan khusus untuk anime Attack on Titan. Karena sebenarnya aku cukup kecewa dengan ending di manganya yang ujung-ujungnya ngebucin doang. Tapi pas aku nonton animenya, jujur aku ngerasa anime ini mengemas ceritanya dengan cara yang agak berbeda. Dan studio MAPPA menambahkan beberapa hal original dari mereka. Meskipun nggak mengubah cerita secara total, tapi sebenarnya ending dari anime ini memberikan penggambaran dan perspektif yang lebih baik daripada yang ada di manga. Kesan bucinnya sih sebenarnya tetap ada, tapi nggak seburuk yang ada di manga. Salah satu adegan yang ditambahkan MAPPA adalah percakapan Eren dan Armin yang ada di akhir. Tanpa adegan ini, menurutku ending atau konklusi dari animenya itu bakal sampah banget. Ada banyak perbedaan dari percakapan itu, dan perbedaan itu memberikan pandangan baru dan direksi cerita yang lebih bisa diterima daripada yang ada di manga. Dan perspektif yang kudapatkan dari cerita itu adalah Eren udah menyerah dengan umat manusia. Karena pada dasarnya manusia nggak bisa diselamatkan lagi. Karena secara natural mereka emang mau bertahan hidup dan ujung-ujungnya ada perselisihan dan perang. Dan satu-satunya solusi yang ada di kepala Eren adalah meratakan umat manusia yang ada di luar tembok. Dengan memusnahkan 80% atau 4/5 dari umat manusia, Eren mencegah perkembangan teknologi yang nantinya akan dicapai oleh manusia. Dan ini semua dilakukan karena dia merasa takut kalau semua orang yang ada di dunia nanti akan langsung balas dendam ke kaum Eldia, dan lebih spesifiknya ke teman-temannya Eren. Dan sebenarnya logik dari Eren di sini masuk akal, tapi ya lucu, sekaligus ironis, sekaligus bodoh. Balas dendam atau konflik itu nggak akan terjadi kalau nggak ada kehidupan. Ya iyalah, emangnya siapa yang mau berantem? Orang kehidupan dan nggak ada yang mau berantem siapa? Di anime ini, Eren membuat pengakuan, dan dia mengaku salah karena sudah meratakan 80% kehidupan umat manusia. Dan ini semua terjadi karena dia merasa dirinya bodoh. Dan pada dasarnya, Eren emang udah gila aja. Karena gini, dia sudah mencoba berbagai macam kemungkinan, tapi dia selalu gagal terus, sampai akhirnya dia menyerah buat bikin perdamaian. Dan akhirnya mau nggak mau, karena nggak ada solusi lain, dia jadi menghancurkan dunia. Dan karena sudah frustasi nggak ketemu solusinya, ya akhirnya dia ngehancurin dunia aja. Dan pada dasarnya dia mau menghancurin dunia karena dia pengen, kayak psikopat pada umumnya gitulah. Hal yang disadari dan selalu menjadi concern buat Eren adalah dia tahu kalau perang itu bakal terus ada dan bakal terus terjadi. Dan dia juga sadar kalau rambling ini cuma solusi sementara doang. Intinya dia mau menyelamatkan generasinya aja, dan dia nggak peduli sama generasi ke depan bagaimana. Ya menurutku lebih baik ending egois kayak gini, ending yang menceritakan beginilah dampak ketika orang bodoh dikasih kekuatan yang sangat besar. Dan anime ini juga ngasih tahu kalau Eren berbuat seperti ini karena menurutnya, dan dia nggak sanggup untuk berpikir solusi lain. Dan yang menurut Eren menjadi prioritas utama di sini adalah yang penting teman-temannya aman. Dan yang jelas ini jauh lebih baik daripada ending "Makasih ya udah jadi penjahat demi kita", yaitu ending yang goblok. Sumpah, menurutku kesimpulan ceritanya tuh kayak ngebuka perspektif baru dan jauh lebih baik dari manga. Percakapan di sini itu jauh lebih berbobot. Ya, meskipun ada beberapa sih percakapan goblok yang dimana dia ngaku kalau dia suka Mikasa gitu. Itu percakapan dongo. Sebenarnya ada beberapa scene original lain dari animenya, tapi yang mencolok tuh ya percakapannya Eren dan Armin. Dan MAPPA bener-bener berhasil buat mengerjakan itu semua dengan sangat baik. Menurutku ending yang seperti itu sangat penting dan sangat berharga, dan akan melekat selalu di dalam kepalaku. Dan bahkan ibaratnya mereka itu kayak tinggal di kepalaku secara gratis, nggak perlu bayar kontrakan. Iya, tapi semua yang ku ceritakan tadi tuh nggak penting lah ya, karena menurut beberapa orang yang penting itu nanti di ending apakah Mikasa bakal menikah sama Jin atau siapa nanti jodohnya Mikasa. Mungkin orang-orang berpikir seperti itu. Kenapa ending ini penting buat beberapa orang? Karena gini, aku yakin ada beberapa wibu yang gak punya otak cukup cerdas untuk memahami perpolitikan dan konflik di anime ini. Jadi mereka cuma fokus ke satu hal yang sangat sederhana, yang bahkan mamang-mamang random di Kufu Kelen itu tahu. Yang mereka fokuskan itu ya virginity-nya Mikasa. Kan orang-orang kita juga suka gitu ngomongin belahan sama selangkangan orang. Ending-ending percakapannya Eren sama Armin itu gak penting, karena yang penting adalah bagian ending yang lain, yang dimana mendiskusikan apakah Mikasa nikah sama Jin apa bukan. Ya, kayak gitu doang tuh bagi orang-orang dongo.
Dan sekarang kita bakal sedikit ngomongin tentang animasinya, dan aku nggak bakal detail-detail banget karena akan aku bikin video tersendiri. Menurutku, anime Attack on Titan Final Season ini adalah bukti kalau karyawannya dikasih waktu, nggak dikejar-kejar sama deadline, hasilnya ya bagus. Dan sebenarnya kalau kau perhatikan juga, storyboard dari anime ini itu bener-bener kreatif dan nggak plek-plekan nama yang ada di manga gitu. Karena ada beberapa adegan yang bener-bener digambarkan berbeda dengan yang ada di manga. Kayak contohnya percakapan antara Jin dan Connie. Kalau nggak salah Jin sama Connie gitu, yang mereka rangkul-rangkulan sebelum jadi Titan. Bukan cuma bagian itu, tapi kalau ngomongin action, anime ini bener-bener berhasil bikin 3D manuver kelihatan satisfying banget demi apapun. Ngelihat orang-orang terbang tuh kelihatannya kayak epic, kayak mantap gitu. Mikasa yang dilempar sama Ani itu kelihatan keren banget, sumpah. Kalau mau diperhatikan lagi, sebenarnya sinematografi yang ada di part ini pun itu mirip dengan part yang sebelumnya. Ada banyak close up yang ngezoom ke daerah mata dan ngezoom ke daerah muka untuk mempertegas ekspresi dari karakter-karakternya. Dan ngezoom muka di sini bukan sembarang ngezoom kayak anime-anime kebanyakan, tapi ngezoom ke mata dan refleksi dari matanya tuh kelihatan. Sama ada juga tuh bagian landscape yang kelihatannya bagus banget. Pokoknya good job lah ya buat orang-orangan fotografinya gitu. Itu orang-orang fotografi yang komposit itu keren dah, demi keren, mantap. Kalau mau dilihat lagi, sinematografinya itu bener-bener bagus gitu. Kalian tahu kan yang ada arsir-arsiran di muka orang-orang? Itu tuh kayak ngebedain bagaimana muka depresi mereka sama pas muka mereka lagi nggak depresi. Kayak misalnya ada tuh garis-garisnya hilang waktu mereka masih kecil, sama waktu Mikasa sama Eren ada di sebuah pondok gitu. Ya itu agak menghilang, dan kalau di daerah perang muncul lagi. Itu detail yang menurutku cukup bagus dan menggambarkan ketegangan lah. Dan untuk sekarang itu aja dulu, karena aku cuma bisa membahas itu dan mau membahas itu dulu. Karena yang masih melekat di kepalaku sampai sekarang adalah endingnya, adalah percakapan antara Eren dan Armin. Dan ending dari anime ini bener-bener membekas di kepalaku. Aku nggak punya kata-kata lain selain good job, dan ini anime bener-bener keren banget demi apapun. Value produksinya bener-bener tinggi dan keren banget men, demi dah, sumpah. Dan itu aja dari aku admin Yami, stay clean and sound. Nah, kalau mau dipikir-pikir lagi nih ya, sebenarnya ya, kan aku kemarin pernah bilang tuh ending Attack on Titan bakal jelek, tapi sebenarnya enggak juga gitu, anjir. Kenapa enggak jadi jelek, malah jadi bagus? Kan aku seneng gitu, aku suka gitu kalau salah gitu. Anjir, aku udah prediksi jelek ternyata bagus. Gila, ini bayangkan 10 tahun ya Attack on Titan, terus 10 tahunnya Attack on Titan akhirnya tuh udah selesai gitu. Nontonnya dari SMP terus sampai lulus kuliah masih ikutin ini series, men. Gila, ini deep banget demi apapun.